Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video refreshing praktikum hidrogeologi Teknik Geologi Universitas Jenderal Sudirman tahun 2021. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Aryo Putra Prasetyo, NIM H1C 019013. Saya akan menjelaskan materi tentang praktikum hidrogeologi. Nah, di praktikum hidrogeologi ini ada beberapa outline acaranya. Secara garis besarnya itu ada 5 acara. Yang acara pertama itu adalah hukum darsi dan aplikasi flownet. Acara kedua itu kimia air tanah. Acara ketiga debit sungai. Acara keempat water balance. Dan acara kelima itu pumping well test ya. Nah, langsung aja ke acara yang pertama. Itu hukum darsi dan teori flownet. Di sini ada beberapa outline lagi. Yang pertama itu pengertian muka air tanah. Kedua, pengertian hydraulic head, pressure head, dan elevation head. Yang ketiga, pengertian hukum darsi. Keempat, aplikasi hukum darsi. Kelima, pengertian flownet. Dan yang terakhir tuh aplikasi flownet. Nah, yang pertama, muka air tanah. Muka air tanah atau water table adalah batas antara tanah jenuh air dengan tanah tak jenuh air. Jadi kondisi ini dipengaruhi oleh hujan, salju, irigasi, kekeringan, dan sumber aktif di daerah tersebut. Sebagian air tawar yang digunakan manusia berasal dari air tanah. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari hydraulic head. Hydraulic head atau H kecil dalam sistem air tanah adalah jumlah dari head elevation atau Z dan pressure head, di mana P adalah pengukur tekanan dan Y adalah bawah jenis air. Kemudian pressure head. Pressure head adalah ketinggian kolom cair yang sesuai dengan tekanan tertentu yang diberikan oleh kolom cair pada dasar wadahnya. Selanjutnya elevation head. Elevation head merupakan energi potensial partikel air karena posisi vertikal di atas beberapa datum. Dan pressure head mewakili tekanan yang diukur dari tinggi kolom air dalam sebuah piezometer. Nah, selanjutnya muka air tanah lagi. Pengertian hukum darsi. Hukum darsi adalah persamaan yang mendefinisikan kemampuan suatu fluida mengalir melalui media berpori seperti batu. Hal ini bergantung pada prinsip bahwa jumlah aliran antara dua titik adalah berbanding lurus dengan perbedaan tekanan antara titik-titik dan kemampuan media yang mengalir untuk menghambat arus. Selanjutnya aplikasi flownet. Flownet berfungsi untuk mengetahui arah aliran air tanah, memprediksi arah pencemaran air tanah, menentukan debit dan volume atau potensi air tanah di daerah tertentu, kemudian mengetahui daerah tangkapan atau recharge dan daerah pemanfaatan atau discharge, serta mengetahui perubahan pola aliran anomali karena penerapan air tanah. Selanjutnya acara kedua yaitu kimia air tanah. Pada kimia air tanah ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama itu properti kimia atau fisika air tanah, kemudian penyajian data kimia sampel air tanah secara numerik, kemudian penyajian data kimia sampel air tanah secara grafis, dan terakhir resum Permenkes nomor 32 tahun 2017. Yang pertama, properti kimia atau fisika air tanah. Nah, air tanah ini cenderung untuk mencapai keseimbangan kimia fisika, dan hal ini akan dicapai setelah terjadi beberapa proses di dalam air tanah yang berlangsung dari waktu ke waktu. Nah, properti kimia atau fisika tanah ini yang dapat dikenali di lapangan antara lain. Yang pertama, temperatur. Temperatur air tanah pada tempat dan waktu tertentu merupakan hasil dari bermacam proses pemanasan yang terjadi di bawah dan atau di permukaan bumi. Menurut Mates tahun 1982. Nah, dari perbandingan antara temperatur air pada tubuh air dengan temperatur rata-rata udara lokal, saat pengukuran diketahui adanya 3 zonasi. Yang pertama, zonasi pertama hipertermal, merupakan zona di mana temperatur air pada tubuh air tersebut lebih tinggi dari temperatur rata-rata udara lokal. Kemudian zonasi mesotermal, zona di mana temperatur air pada tubuh air sama dengan temperatur rata-rata udara lokal. Kemudian zonasi hipotermal, merupakan zona di mana temperatur air pada tubuh air tuh lebih rendah dari temperatur
rata-rata udara lokal. Selanjutnya adalah pH. Reaksi kimia akan meningkat seiring dengan perubahan temperatur air. Perubahan temperatur ini menyebabkan pH air berubah dan perubahan pH air tersebut bergantung pada jenis endapan akuifernya. Metode paling sederhana untuk mengetahui nilai pH adalah menggunakan kertas indikator pH dengan kesalahan kurang lebih 0,9 unit. Air yang bersifat asam terdapat pada daerah-daerah dengan endapan vulkanik, sedangkan air yang bersifat basa terdapat pada daerah dengan batuan ultramafik. Dan potential redox atau Potential redox adalah ukuran kecenderungan atau agresivitas air untuk mengoksidasi atau mereduksi unsur yang telah larut dalam larutan. Di dalam reaksi kimia, hal ini terlihat dalam jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Kemudian daya hantar listrik atau DHL. Daya hantar listrik adalah ukuran kemampuan suatu zat menghantarkan arus listrik dalam temperatur tertentu yang dinyatakan dalam mikromoh per sentimeter. Satuan yang lebih umum digunakan adalah mikrosiemens. Untuk menghantarkan arus listrik, ion-ion bergerak dalam larutan memindahkan muatan listriknya atau ionic mobility yang bergantung pada ukuran dan interaksi antar ion dalam larutan. Selanjutnya adalah penyajian data kimia sampel air tanah secara numerik. Data ini disiapkan dalam bentuk tabel dan dengan satuan konsentrasi miligram per liter. Untuk mengetahui perbandingan jumlah masing-masing ion dalam larutan, maka miligram per liter dikonversi dalam satuan MEQ per liter. Konversi satuan dilakukan dengan membagi konsentrasi ion dengan miligram per liter dengan konsentrasi ion. Konsentrasi ion dapat diketahui dengan membagi berat atom atau berat molekul dengan valensi ion. Kemudian selanjutnya adalah penyajian data kimia sampel air tanah secara grafis. Yang pertama ini ada pictorial diagram yang meliputi grafik batang, kemudian diagram lingkar atau radial. Selanjutnya adalah multivarian diagram yang meliputi diagram Piper dan horizontal diagram. Selanjutnya adalah Resum Permenkes nomor 32 tahun 2017. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 32 tahun 2017 ini berisi tentang standar mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air, meliputi untuk keperluan sanitasi, kolam renang, solid aqua, dan pemandian umum. Untuk pengambilan air tanah agar menciptakan lingkungan yang sehat harus sesuai dengan standar Permenkes tersebut. Parameter standar kualitas air pada peraturan ini meliputi parameter fisik, parameter biologi, dan parameter standar baku mutu. Selanjutnya adalah acara 3 debit sungai yang meliputi 3 poin. Yang pertama siklus hidrogeologi, metode pengukuran debit sungai, kemudian faktor yang mempengaruhi debit sungai. Siklus hidrogeologi. Siklus hidrogeologi ini atau siklus air tanah erat hubungannya dengan siklus air meteorik. Siklus ini dapat berlangsung akibat panas dari radiasi sinar matahari. Kedua siklus ini merupakan bagian dari siklus hidrologi di permukaan bumi. Proses utama yang berlangsung dalam siklus hidrologi meliputi proses evaporasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, dan penyerapan air hujan. Seperti terlihat pada gambar. Kemudian selanjutnya adalah metode pengukuran debit sungai. Yang pertama ini pengukuran arus penampang sungai, bisa melalui main section method atau mid section method. Rumusnya terlihat pada gambar. Selanjutnya pengukuran kecepatan alir. Yang pertama ini floating method atau metode apung. Rumusnya di mana kecepatan V itu S per T, luas permukaan A itu T kali L, debit Q itu V kali A, di mana S merupakan panjang segmen, T itu waktu, T kecil waktu, T besar lebar sungai, L itu panjang sungai. Nah, pengukuran kecepatan aliran dengan penggunaan pelampung dapat dilakukan apabila dikehendaki besaran kecepatan aliran dengan tingkat ketelitian yang relatif rendah.
Cara pengukuran ini dengan prinsipnya mencari besarnya waktu yang diperlukan untuk bergeraknya pelampung pada sepanjang jarak tertentu. Selanjutnya, kecepatan rata-rata arus didekati dengan nilai panjang. Jarak tersebut dibagi dengan waktu tempuhnya. Itu current meter merupakan alat untuk mengukur kecepatan aliran di beberapa titik di mana hasil pengukuran langsung dibaca pada current meter. Ini sangat bergantung pada kedalaman. Selanjutnya adalah slope area method. Prinsip pengukuran debit dengan cara lulus kemiringan atau slope area method ini adalah dengan menghitung debit aliran yang telah terjadi berdasarkan bekas banjir, geometri sungai, dan parameter fisik alur sungai. Hitungan ini didasarkan pada rumus pengaliran, dapat dengan rumus Manning atau Chezy. Nah, untuk slope area method ini, debit dapat diukur secara tidak langsung, yaitu dengan rumus hidrolika Chezy atau Manning. Di mana rumus Manning ini Q sama dengan A kali V, di mana V sama dengan 1 per N dikali R kuadrat, R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2, di mana Q sama dengan A dikali 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 dikali S pangkat 1 per 2. Rumus Chezy di mana C sama dengan R pangkat 1 per 6 dibagi N, dan Q sama dengan AC pangkat AC dikali RS akar RS, di mana Q adalah debit, N itu coefficient Manning, N adalah N1 tambah N2 tambah N3 tambah N4 dikali N5, kemudian A itu luas penampang basah, P itu perimeter basah, dan V itu kecepatan pelampung, di mana R itu dengan A per P, dan S itu dengan B min A dibagi L. Lanjutnya adalah velocity method. Nah, pada metode ini distribusi kecepatan aliran di dalam alur tidak sama dengan arah horizontal maupun arah vertikal. Kecepatan aliran pada tepi alur tidak sama dengan tengah alur, dan kecepatan aliran dekat permukaan air tidak sama dengan kecepatan pada dasar alur. Pada prinsipnya adalah pengukuran luas penampang basah dan kecepatan aliran. Kecepatan merupakan jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Penampang basah A diperoleh dengan pengukuran lebar permukaan air dan pengukuran kedalaman dengan tongkat pengukur dan kabel pengukur. Mid-section method atau mean section method. Selanjutnya, kecepatan aliran dapat diukur dengan metode current meter dan metode apung. Kita di dilution method atau metode injeksi dibagi menjadi dua, ada metode injeksi tetap dan metode injeksi sesaat, di mana metode injeksi tetap memiliki rumus, yaitu Q sama dengan Q dikali C1 ditambah C2 per C2 per Q sama dengan Q dikali C1 tambah C2 per C2 tambah C0. Kemudian metode injeksi sesaat memiliki rumus Q sama dengan V per T dikali C1 per C2. Lanjutnya volumetric method. Metode ini digunakan untuk mengukur debit pada mata air atau saluran irigasi. Alat yang dibutuhkan berupa yang pertama wadah yang terdapat ukuran volume atau wadah yang sudah diketahui volumenya, kedua itu penghitung waktu. Nah, metode ini memiliki kelemahan. Yang pertama itu pada pembacaan volume air dan pembacaan volume waktunya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi debit sungai. Faktor debit sungai ini dipengaruhi oleh curah hujan, bentuk topografi, dan vegetasi. Jadi apabila curah hujannya besar gitu, gede, pasti kan debit sungainya akan lebih besar juga. Begitu juga dengan bentuk topografi, apabila topografinya curam dibandingkan dengan yang landai, kan bakalan debit sungainya lebih cepat yang curam gitu. Nah, selanjutnya acara 4 yaitu water balance. Di sini dibagi beberapa poin. Yang pertama itu water balance dan hubungannya dengan siklus hidrologi, kemudian kedua neraca air, dan yang ketiga itu data pendukung pengukuran water balance. Yang pertama, water balance dan hidrologi. Water balance ini adalah suatu analisa yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah tinjauan yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Konsep dasar dari perhitungan water balance adalah siklus hidrologi,
di mana air hujan yang jatuh mengisi daerah tangkapan. Sebagian akan menguap akibat evapotranspirasi. Sebagian lagi akan menjadi surface direct runoff dan masuk ke dalam tanah sebagai infiltrasi. Kondisi air tanah yang jenuh air akan menyebabkan terjadinya perkolasi dan air yang keluar sebagai base flow. Lanjutan neraca air. Neraca air adalah air yang diterima dikurangin air yang hilang, sama dengan air yang disimpan. Neraca air dapat menjadi positif atau negatif, sehingga dapat diketahui jumlah air tersebut berlebih atau kekurangan pada daerah tertentu begitu, untuk mengantisipasi bencana yang mungkin terjadi. Nah, pada data pendukung waterways ini ada 3. Yang pertama itu data topografi, seperti peta lokasi das, peta jaringan sungai, dan lain-lain. Selanjutnya data hidrologi, seperti data curah hujan, data catatan debit air sungai. Selanjutnya itu data klimatologi, seperti data suhu permukaan, data kelembapan, dan lain-lain. Nah, yang kelima ini acara pumping well test. Dibagi beberapa poin, yaitu yang pertama metode pumping well test, metode TACE, dan trottivitas dan transmisivitas. Metode pumping well test. Pumping test merupakan metode pengukuran debit air yang bersumber dari pengamatan kontinuitas sumber air dan ketersediaan air dari sumber itu sendiri. Hal yang menjadi inti dari pumping test ini adalah perbandingan antara penurunan muka air pada saat pumping terhadap kenaikan muka air pada saat recovery data dalam tenggat waktu yang sama. Nah, storativitas selanjutnya. Storativitas ini adalah koefisien cadangan air bawah tanah yang dapat disimpan atau dilepaskan oleh suatu aquifer setiap satu satuan luas aquifer pada satu satuan perubahan bentukan muka air bawah tanah atau bidang piezometrik menurut tahun 1995. Persamaan storativitas adalah S sama dengan 2,25 dikali T besar dikali T0 per R kuadrat, di mana keterangannya itu S sama dengan storativitas, T itu transmisivitas, T0 waktu saat drawdown sama dengan 0, dan R0 tuh jarak saat drawdown sama dengan 0. Selanjutnya transmisivitas. Transmisivitas adalah kecepatan air yang dibawa melewati 1 meter lebar aquifer untuk membawa air. Istilah transmisivitas pertama kali diajukan oleh TACE tahun 1935 untuk menggambarkan sifat transportasi aquifer. Persamaan transmisivitas adalah S sama dengan 2,25 dikali T dikali T0 per R kuadrat, di mana T sama dengan transmisivitas, Q itu debit pemompaan, dan delta S itu penurunan muka air tanah. Kemudian itu yang terakhir Jacob straight line. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui nilai transmisivitas dan koefisien strativitas suatu sumber air tanah pada aliran tak steady atau unsteady state flow. Metode Cooper-Jacob biasa disebut juga dengan metode garis lurus. Metode ini dapat digunakan dengan asumsi yaitu aquifer yang diuji merupakan aquifer tertekan, aquifer homogen dan isotropik, aquifer yang dipompa dengan debit konstan, atau aliran yang pada sumur berupa aliran tak steady. Nilai U kecil U kurang dari 0,1, di mana U sama dengan R kuadrat kali S per 4 T besar T kecil. Menurut Cressman and De Ridder 1991 di dalam Syarif tahun 2003. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata atau salah perbuatan. Semoga materi itu bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.